Halo guys, kembali lagi ke channel kita dengan saya Agus. Pada video kita kali ini akan membahas bangunan villa yang desainnya paling banyak viewsnya di channel ini. Villa ini tentunya sudah lama laku dan dibuatkan renovasi untuk lantai 2-nya. Desain lantai 2-nya langsung dari buyer atau langsung dari pembelinya sendiri. Kita hanya meneruskan untuk pembangunannya saja. Seperti apa desainnya? Di subscribe dulu channel ini dan juga di like video ini agar channel kita bisa semakin terus berkembang, dan juga di share ke teman-teman kalian biar pada tahu ya teman-teman kalian bahwa channel kita ini akan membahas seputaran dunia arsitek baik dalam mendesain maupun pembangunan fisiknya. Oke, langsung saja kita akan masuk ke desainnya terlebih dahulu. Oke, untuk desainnya, denahnya itu seperti ini. Mungkin bisa di pause sebentar videonya untuk melihat atau untuk memperhatikan denahnya lebih detail. Oke, kita masuk ke area depan. Itu tentunya ada pintu masuk atau entrance ke villa ini dengan gaya pintu Bali atau yang disebut dengan angkul-angkul. Oke, langsung kita masuk dan kita ke sebelah kiri angkul-angkul gitu. Kita melihat tangga-tangga melayang ya seperti pada desain, dan juga untuk proses desainnya seperti ini, dan juga untuk hasil akhirnya. Oke, sebelah kanan dari angkul-angkul kita melihat ada di sana shower outdoor ya, shower outdoor dengan desain seperti itu. Dan setelah di lapangan seperti ini ya, di sana ada penambahan dinding batu palimanan. Untuk sebelahnya shower outdoor itu di sana dibuatkan planter box. Planter box ini dibuat atau didesain dan juga permintaan dari ownernya, atau maksud saya dari pembelinya. Nah, dengan gambar yang kita terima dari owner, dan kita membuat planter box ini di lapangan ya seperti ini dengan finishing cat putih pada dindingnya dengan menggunakan material bata merah yang diposisikan berdiri ya agar dindingnya tidak begitu tebal, dan juga tentunya dihiasi dengan lampu-lampu taman ya, karena memang area tersebut itu memang area space untuk menanam tumbuhan. Oke, kita masuk ke area kolam renang. Kolam renang seperti ini ya pada desainnya. Ada jalur masuk ke kolam renang itu dari depan atau dari pintu angkul-angkul dan juga dari dapur. Oke, setelah dari desain kita lihat prosesnya ya benar-benar mirip dengan desain yang kita buat, akan tetapi ada perubahan setelah dibeli villa ini oleh buyer yang ini. Jadi arah masuk ke arah villa ini itu hanya dari samping itu saja, satu sedikit gitu ya. Jadi masuk dari pintu angkul-angkul kita masuk ke villa, dan kita ke sebelah kanan sedikit dan kita bisa turun ke kolam renang. Untuk akses yang dari dapur itu ditutup, jadi hanya akses ke kolam renang hanya segitu saja ya, sedikit. Nah, hanya di sini saja. Jadi ya itu perubahan dari gambar kita, dari desain kita setelah villa ini dibayar oleh pembelinya ini. Oke, sekarang juga kita masuk ke area dapur dan juga ruang keluarga pada desain kali ini ya. Desain ini seperti dilihat gambar 3D-nya seperti ini ya. Nah, gambar 3D-nya dia ada sofa, area sebelah kanan, dan sebelah kiri itu adalah area kitchen atau area dapurnya. Nah, oke, setelah ini villanya dibeli, atau kita bicara sebelum dibeli ya, memang kondisinya itu kosong tanpa ada meja beton, tidak ada, hanya sedikit meja bar saja, sedikit saja. Terus di sana kita hanya siapkan pipa dan juga pipa pembuangan dan juga pipa untuk keran air bersih nanti. Dan setelah dibeli villa ini, bayarnya membuat desain lagi sendiri ya untuk meja dapurnya. Meja dapurnya ini dibuat seperti itu ya, seperti dilihat di video, dan juga area terbuka itu ditutup dan dibuatkan jendela, akan dibuatkan jendela nantinya. Terus habis itu di sana ada meja beton ya dengan menggunakan full beton mejanya, ada stepnya juga. Jadi meja betonnya ini didesain memang dari ownernya langsung. Oke, untuk
area di depan ini ya, depan ini tuh di sana di awalnya ada bar dan sekarang ditutup barnya. Kenapa? Mungkin ada kebutuhan lain akan dialih fungsikan ya. Jadi barnya yang di luar itu dipindahkan ke dalam ya dengan bentuk seperti ini. Jadi yang di luar, yang mengarah ke luar itu tadi tuh hanya kompor dan juga sink untuk cuci piring saja. Untuk lainnya itu dibuatkan meja dapur dan juga dengan finishing hanya acian saja dan juga dipoles. Nah di sana juga ada cermin ya besar, saya juga kurang tahu untuk apa. Jadi mungkin untuk ya untuk kebutuhannya pembelinya sendiri ya, dia menaruh cermin di sana yang besar. Ya, seperti itu dapurnya menggunakan finishing acian dan yang di coating. Oke, kita masuk ke area tempat tidur. Tempat tidur seperti ini biasa ya, tidak begitu ada perbedaan dengan villa-villa kita yang lainnya, dengan bukaan yang full ya dan bukaan yang lebar ke arah depan atau ke arah kolam renang. Oke, untuk pada hasil akhirnya itu tentunya berbeda ya, cukup berbeda. Jadi di sana tuh pintunya itu dibelah menjadi dua, dipisah jadi dua, dan di tengah-tengahnya itu dibuatkan dinding. Jadi dinding yang di tengah itu nanti akan dipasangkan televisi ya di sisi dalamnya. Nah jadi, dan pintunya itu di sebelah kiri kanan dindingnya itu tadi. Dan juga di belakang ini dibuatkan bukaan jendela, karena untuk desain kita awalnya itu ini tertutup karena di bagian rumah ini, kamar ini tinggi, jadi sangat memungkinkan untuk dipasangkan jendela, sedangkan di belakang jendela itu adalah area jalan, jadi tidak akan ada pembangunan yang menghalangi jendela itu. Oke, setelah jadi ya dari tampak depan kamar itu, dinding tengahnya dipasangkan marmer dengan pintu sliding, ada dua unit di kiri kanannya dengan menggunakan material kusen UPVC dengan kaca. Oke, sekarang kita masuk ke area kamar mandi. Kamar mandinya ini ya dengan desain seperti ini. Baru masuk pintu kita ketemu dengan wastafel. Pintu ke sebelah kanan kita ada shower indoor sih tentunya, tapi ada bukan full di atasnya. Nah, jadi full dibuka, dan juga sebelah kanan pintu itu ada toilet. Oke, seperti pada di desain tadi ya. Baru masuk kita ketemu dengan meja wastafel, tapi ini mejanya full aja lurus. Di sana finishingnya itu menggunakan teraso yang ya teraso kuning-kuning seperti keramik itu. Dan juga untuk showernya ini tetap sama seperti di desain, ada bukaan, tapi juga ada sedikit perubahan, yaitu pada dindingnya dipasangkan batu alam Palimanan ya, yang bertujuan untuk membuat kesannya lebih cantik aja pada area showernya. Dan juga ada toilet ya di sebelah kanan pintu masuk ke arah kamar mandi. Karena ini sudah dibeli, jadi untuk showernya lantai 2 ini ditutup, tidak ada lubang, tidak ada lagi lubang untuk udara. Jadi lubang udara yang di atas kita ambil dari samping. Jadi dinding samping itu dibobok dan dibuatkan jendela. Oke, itu saja perbedaannya. Oke, kita langsung masuk ke tangga untuk akses ke lantai 2. Pada desain ini lantai 2-nya itu ya dia lantai 2-nya itu dia flat, kosong gitu, tidak ada ruangan apa-apa untuk pada desainnya. Oke, dan pada kenyataannya ini setelah kita ya sebelum laku lah ya, kita lihat di sana itu kosong ya, kosong, benar kosong, hanya dak kosong saja. Tapi strukturnya sudah disiapkan untuk lantai 2. Jadi dak atapnya lantai 1 ini benar flat aja, kosong, tanpa ruangan apapun. Dan juga ya oke, setelah itu, setelah dibeli atau setelah villa ini laku ya dibeli, jadi pembelinya itu membuat ruangan ya di lantai 2 ini, membuat ruangan, yaitu ada ruang keluarga yang full ya, area sini, area depan itu, area tangga itu akan ketemu dengan ruang keluarga full. Dan juga area yang turun itu di sana akan ada kamar tidur dan juga ada kamar mandi dalamnya. Oke, setelah dibayar ya, setelah laku, oke, kita langsung mulai proses untuk membuat ruangan untuk di lantai 2-nya itu ya. Area tadi itu adalah area untuk ruang keluarga
dengan bukaan yang cukup full dengan menggunakan kaca, dan satu sisi dindingnya yang mengarah ke tetangga lah ya, katakan begitu, itu di sana menggunakan bata merah expose dengan bata merah yang murah-murah aja yang kita pakai, bukan bata merah press yang benar-benar lurus ya, itu sudutnya ini hanya bata merah yang murah aja biasa dan akan di finishing nantinya. Oke, dan juga di sini menggunakan plafon juga ya, jadi tentu saja ya kita gunakan plafon. Dan lantai 2 ini tentunya juga bukaannya sangat-sangat lebar. Oke, kita setelah dari ruang tamu itu kita turun sedikit ke ruang kamar tidurnya. Oke, kamar tidur ini tentunya ada bukaan juga mengarah ke depan atau mengarah ke kolam renang ya. Di sana ada kamar mandi dalamnya juga dan juga ada satu gudang. Oke, dari kamar tidur itu kita melihat ke bawah ya, seperti ini kita melihat ke bawah area kolam renangnya, jadi kita bisa menikmati mendapatkan pencahayaan dari depan dan juga kita mendapatkan view hanya dari kolam renangnya itu sendiri. Oke, untuk ruang tamunya juga terdapat bukaan yang cukup besar ya. Oke, sekarang di ruang tidur ini di belakang itu ada gudang dan juga ada wardrobe untuk tempat untuk ganti pakaian. Di belakang kamar tidur itu dibuatkan 2 sekat, jadi pertama masuk itu akan ketemu dengan ruang ganti pakaian dan ruang di dalamnya lagi masuk. Nah, itu di sana ada gudang ya, akan dibuatkan gudang untuk pemilihan entah untuk menyimpan apa, yang jelas mereka benar-benar butuh akan gudang. Oke, sekarang kita masuk juga ke sebelah kamar tidur itu tadi, juga di sana ada kamar mandi dalam. Oke, kamar mandi dalam ini cukup luas, benar-benar ya luas lah. Di sana itu ada wastafel, tentunya sudah pasti, ada kloset dan juga di sana ditanamkan ada bathtub di sana. Sistem pintu yang digunakan itu di sini untuk di kamar mandi itu menggunakan sliding, tapi material yang digunakan adalah kayu, dari bahan kayu. Oke, untuk material yang digunakan juga untuk kamar mandi ini kebanyakan itu finishing menggunakan acian saja dan juga akan di coating. Dan tentunya di sana dibuatkan space untuk planter box sedikit ya, seperti di video ini yang bisa kalian lihat. Dan juga bukaan yang sangat besar untuk ruang kamar mandi ini agar pencahayaan bisa lebih maksimal jika kita berada di dalam kamar mandi ini. Tentunya akan ditutup dengan kaca dengan kusen aluminium. Oke, pada desain lantai 2 ini atapnya menggunakan seperti biasa dengan rangka baja ringan, dan juga penutup atapnya dengan rangka atap kita gunakan besi. Oke ya, kita gunakan besi galvanis yang kotak itu, dan juga penutupnya kita gunakan alderon. Tentunya pinggirannya juga akan dibuatkan list plank ya. Dan juga ada yang di depan itu kelihatan akan ditutup plafon. Oke, dari bawah kelihatan seperti ini ya, kita melihat bangunan, dan setelah jadi kita lihat seperti ini. Selebihnya proses untuk finishing ya saya belum bisa masuk karena kemarin ada kesibukan, jadi saya sangat terlambat untuk merekam pada villa ini. Oke, segitu aja tadi ya, sedikit cerita villa yang sudah jadi ini. Bagaimanakah desainnya, seperti apakah desainnya setelah villa ini laku. Di video ini desain ini yang viewsnya paling banyak itu ya, memang ini juga sempat waktu beli itu sempat benar-benar banyak yang tertarik gitu. Jadi ya ini yang beli ini adalah namanya kalau tidak salah itu Pablo, orang dari kewarganegaraan Italia. Oke, segitu dulu ya, ini tadi sedikit cerita villa yang desain kita viewsnya paling banyak di channel ini yang sudah laku dan juga direnovasi untuk menjadikan lantai 2-nya. Seperti itu tadi ceritanya. Jika kalian ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Jika kalian juga ingin merequest misalnya untuk villa, rumah atau sebagainya, boleh juga lah tinggalkan di kolom komentar apa yang kalian pengen gitu. Tentunya lagi sekali saya ingatkan untuk subscribe channel kita ini agar channel kita bisa terus semakin berkembang, dan juga video kita di like dan juga yang pastinya di share ya ke sosial media kalian, biar teman-teman kalian, saudara, kerabat kalian itu tahu dengan ada channel kita ini yang membahas seputaran dunia arsitek, baik mendesain maupun bangunan fisiknya. Oke, segitu dulu dari kita. Salam dari Bali. Terima kasih.